Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Teknospot Channel. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai seputar teknologi. Dan di video kali ini kita akan membahas yang namanya bahasa pemrograman Python, yaitu sejarah bahasa pemrograman Python dari proyek sampingan hingga bahasa paling populer dunia. Yuk kita bahas bersama-sama. Siapa yang tidak kenal Python sebelumnya? Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman yang satu ini menjadi favorit banyak developer, tentunya dari pemula hingga profesional. Tapi tahukah kamu bahwa Python awalnya hanyalah proyek iseng yang dibuat oleh seorang programmer berkewarganegaraan Belanda? Di video kali ini kita akan membahas sejarah secara lengkap mengenai Python, mulai dari penciptaannya hingga menjadi bahasa utama dalam pengembangan AI, data science, web development, dan masih banyak lagi tentunya. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, ini adalah gambar dari salah satu tokoh pencipta yang namanya Python. Awal mula Python diciptakan oleh orang yang bernama Guido van Rossum. Ini adalah gambar beliau, orang yang berjasa menciptakan salah satu bahasa pemrograman yang powerful, yaitu namanya Guido van Rossum. Kita lanjut. Nah, Python pertama kali dirancang oleh Guido van Rossum pada akhir tahun 1989. Ternyata dirancangnya itu di sebuah hari libur Natal saat ia sedang mencari proyek untuk mengisi waktu. Tujuan utamanya sederhana, menciptakan bahasa yang mudah dibaca, ringkas, dan menyenangkan untuk digunakan. Python resmi dirilis ke publik pada tahun 1991. Cukup tua juga ya teman-teman. Nah, dengan membawa fitur-fitur yang pertama itu adalah sintaksis yang bersih dan mudah dipahami, terus dynamic typing, serta dukungan untuk pemrograman prosedural, fungsional, dan berorientasi objek atau OP. Jadi Python ini diciptakan oleh Guido van Rossum pada akhir tahun 1989 di sebuah hari libur Natal, yaitu tujuannya adalah mencari proyek untuk mengisi waktu luang. Tujuan utamanya yaitu menciptakan bahasa yang mudah dibaca, ringkas, dan menyenangkan untuk digunakan. Maka jadilah Python yang kita gunakan saat ini. Kemudian next, perkembangan versi Python. Sejak rilis pertama, tentunya Python telah melalui banyak perubahan besar. Di Python 2 sekitaran tahun 2000, populer di awal 2000-an, tetapi masih memiliki banyak keterbatasan. Kemudian ada Python 3 di tahun 2008. Dari 2000 ke 2008 sekitar 8 tahunan. Tentunya Python 3 ini menawarkan perbaikan besar, tapi tidak kompatibel dengan Python 2. Nah, sehingga terjadi masa transisi panjang. Terus untuk saat ini ada Python versi terbaru kalau nggak salah di 3.13 dan seterusnya. Terus mendukung fitur modern seperti pattern matching, Essentio yang lebih stabil, dan performa lebih baik. Ini adalah perkembangan Python dari sejak rilis pertama, terus ke Python 2, Python 3, terus Python 3.13, dan mungkin seterusnya masih ada versi-versi selanjutnya teman-teman. Kita next. Nah, di sini Python di era modern. Nah, Python ini adalah raja dunia pemrograman untuk saat ini tentunya. Python saat ini digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti saya menyertakan ada beberapa AI dan machine learning,
Terus framework yang digunakan seperti TensorFlow dan PyTorch. Terus data science, bidang data science tentunya frameworknya ada Pandas, NumPy, Matplotlib. Python juga digunakan sebagai web development. Untuk frameworknya ini tidak asing lagi, banyak yang digunakan yaitu Django tentunya, kemudian Flash. Terus untuk automasi data dan scripting, nah ideal untuk membuat tool cepat dan efisien. Menurut survei dari Stack Overflow dan TOB Index, nah Python ini konsisten berada di 3 besar bahasa pemrograman paling populer di dunia. Ini adalah bidang-bidang dari bahasa pemrograman Python. Kalau teman-teman ingin mendalami salah satunya, yaitu seputar data science, teman-teman coba dalami. Terus framework yang digunakan berupa Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Tentunya mungkin masih banyak lagi. Kita lanjut. Di sini kenapa Python begitu populer? Why? Kenapa Python begitu populer? Nah, sadis Python ini beberapa alasan kenapa Python dicintai oleh banyak developer. Tentunya di sini saya menyertakan 4, yaitu mudah dipelajari. Ini mungkin opsional ya teman-teman. Cocok untuk pemula. Terus sintaksis bersih, nah mudah dibaca dan ditulis. Kemudian komunitasnya besar, teman-teman bisa bergabung di komunitas Python, dukungan luas dan banyak dokumentasi. Terus Python juga mendukung cross platform, bisa dijalankan di berbagai sistem operasi, tentunya di berbasis Windows, macOS, Linux, bahkan microcontroller yaitu MicroPython. Kita next. Nah, di sini ada masa depan Python. Kenapa masa depan Python? Python tentunya masih akan terus berkembang dengan dukungan komunitas secara global tentunya besar. Python ini di Indonesia juga komunitasnya cukup besar dan peran penting di dunia teknologi modern. Jadi si Python ini diprediksi akan tetap relevan dalam 10-20 tahun ke depan, terutama di bidang AI, Big Data, dan teknologi komputer kuantum. Jadi memang si Python ini kalau bagi saya pribadi memang powerful ya teman-teman. Dari buat data science, tentunya juga buat web juga si Python ini bisa digunakan. Nah, kesimpulan dari bahasan kita kali ini mengenai Python. Jadi Python bukan hanya sekedar bahasa pemrograman. Nah, ia adalah simbol dari kemudahan, kekuatan, dan fleksibilitas dalam dunia teknologi modern tentunya ya. Dari awalnya sebagai proyek pribadi oleh Mr. Guido van Rossum di akhir tahun 80-an, si Python ini telah berevolusi menjadi bahasa yang mendominasi berbagai bidang. Jadi yang saya sebutkan, Python ini overpower atau powerful, mulai dari pengembangan web hingga kecerdasan buatan atau AI. Dengan komoditas yang besar, dokumentasi yang lengkap, dan sintaksis yang bersahabat, tentunya Python menjadi pilihan utama bagi pemula dan profesional tentunya. Nah, di masa depan tentunya Python diprediksi masih tetap menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi secara global. Jadi, kalau kamu belum mulai belajar Python, sekarang adalah waktu yang tepat. Dan kalau kamu sudah memakainya, mungkin saatnya mengeksplorasi lebih dalam potensi luar biasa dari bahasa ini. Ini juga saya masih belajar tentang Python ini teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dari video pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman, yaitu mengenai menambah wawasan informasi mengenai sejarah Python. Tentunya terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe, tentunya share jika video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.